contoh Juma. Juma itu memang harus kita bungkam mulutnya, gimana pun caranya. Jadi TV, Elia Miron. Nah, ku bilanglah di belakang, Bang, maaf ini Bang, ku bilang, Edis TV udah buang Tritunggal Bang. Dia bilang Yesus punya Tuhan, sedangkan abang bilang Yesus Tuhan di depan. Jangan begitu Bang, malah lari kok kalau mereka mau begitu yang lain, ku bilang. Yaudah gimana caranya bungkam Juma itu, kau ada cara nggak, kata dia. Ya aku bilang aku debat sama Juma kalah, aku bilang. Oke teman-teman sekalian, siapa yang tak kenal dengan Pendeta Arom? Nah, hari ini kita akan menyaksikan kesaksian langsung daripada Pendeta Arom yang dia berbincang dengan pendeta senior-senior lainnya yang merasa sangat terganggu dengan kehadiran Bang Juma. Ini bahaya teman-teman. Di mana nanti pada bulan April dicanangkan dan diwacanakan akan ada debat akbar. Debat akbar yang begitu luar biasa yang akan dikomandoi oleh Bang Juma. Dan juga beberapa pendeta senior yang akan menantang Bang Juma. Dan syarat kali ini itu keren guys. Dimana syaratnya tidak boleh pakai internet. Artinya, disinilah pembuktian profesionalitas dan senioritas. Artinya, menceritakan apa isi di dalam Bible. Nah, ini menuntutkan bahwa pendeta itu kalau memang senior, tidak mungkin Roh Kudusnya tidak bekerja untuk tahu dalil-dalil yang ada di dalam Bible. Lalu kemudian di sini kita akan menyaksikan kesaksian langsung daripada Arom, sang pendeta yang bincang-bincang terhadap kepanikan seluruh pendeta yang membuat para jemaat-jemaat ini udah nggak lagi percaya tentang apa yang dikatakan pendeta-pendeta tersebut semenjak mendengarkan Bang Juma. Berarti mereka mulai tersadar tentang kesalahan dan kesalahan Bible. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan langsung kesaksian Pendeta Arom, di mana para pendeta mengatakan dan mewartakan kepanikan mereka terhadap hadirnya sosok Bang Juma. Mari kita dengarkan. Let's go. Jadi waktu itu gini Faruk ya. Jadi waktu itu gini. Ada temanya dibuat, jalanlah hiduplah seperti apa yang diajarkan Yesus Kristus. Temanya itu kan. Jadi gini, kan gue ini selalu buat kontekan buat khotbah lah buat mereka ya. Entah dari firmannya, entah dari penjelasan literasinya ya. Karena kita junior mengikuti. Jadi gue bilang gini sama mereka Faruk, kalau jemaat itu mau mendengar atau mau buka TikTok, terus tema kita yang kita angkat, hiduplah sesuai pengajaran Yesus Kristus, ini firman yang kita bawa nggak mempan sama mereka. Karena firman yang dibawa di TikTok lebih bagus, gue bilang. Bisa nggak kita alihkan mereka untuk membaca sendiri di Yohanes, Matius, Markus, pengajaran Yesus, gue bilang. Oh gini Rom, kata dia. Ini ku bilang sama mereka agar jauhi TikTok yang membuka koma pembahasan Alkitab, padahal mereka sendiri nggak paham tentang Alkitab. Oke, jelas teman-teman? Di mana pendeta itu berdiskusi dengan Pendeta Arom, mengatakan bahwa bagaimana membuat jemaat ini, ingat poinnya. Bagaimana cara membuat jemaat ini tidak lari ke TikTok dan menyimak pembahasan debat lintas agama. Karena mereka, yang dimaksudkan mereka adalah anggota API, Apologet Islam Indonesia, tidak tahu menahu soal Alkitab. Dibilangnya kita bodoh dalam hal-hal kitabnya mereka. Oke teman-teman sekalian, kita terima kebodohan kita. Syarat, ya nggak? Tunjukkan kebodohannya ada di mana. Setuju atau nggak? Setuju dong. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan kebodohannya ada di mana, menunjukkan apa? Mereka adalah orang yang lari dari kebenaran dan itu kebodohan total. Karena apa? Ingat, kita diberikan akal. Akal itu berkolaborasi dengan hati.
Maka di saat itulah segala informasi yang ditangkap, hati yang mengiyakan. Hati yang paling dongo, yang paling dodol ketika hal yang iya dia tidakkan. Ketika hal yang tidak dia iyakan. Ini hati yang paling bahaya. Oke, mari kita simak lagi teman-teman. Contoh Juma, kata dia. Juma itu memang harus kita bungkam mulutnya, gimana pun caranya, kata dia. Jadi, Bang, siapa mau dibungkam bang? jadi pas di atas mimbar tuh, aku kaget Faruk. Ternyata dia ngomong begitu Faruk. Ini seriously ini, sumpah. Dia ngomong, coba kalian itu buka TikTok untuk cari manfaatnya. Buka seperti Edis TV, Elia Miron. Nah, ku bilanglah di belakang, Bang. Maaf ini Bang, ku bilang. Edis TV udah buang Tritunggal, Bang. Dia bilang Yesus punya Tuhan, sedangkan Abang bilang Yesus Tuhan di depan. Jangan begitu, Bang. Kalau mereka nonton Edis TV terus lihat VT yang viral Edis TV dibuat VT, nggak sesuai omongan Abang suruh ngikutin Edis TV. Selesai pula nanti, ku bilang. Malah lari ke apologet yang lain, ku bilang. Ya udah gimana caranya bungkam Juma itu? Kau ada cara nggak? Kata dia. Ya ku bilang aku debat sama Juma kalah, ku bilang. Ya ilmuku terbatas. Kalau senior di sini ada yang mau, silakan. Ajak dia maunya kapan. Nah makanya ku bilang sama Kian Santang. Ternyata mau offline di bulan April katanya. Itu makanya Berarti akan ada debat akbar di bulan April teman-teman. Yang gurunda kita akan terjun. Mantap Bang Juma, luar biasa. Mereka bilang berarti kan para pendeta ini udah panik teman-teman. Memang udah panik di gerejanya. Bahkan mengekang jemaat-jemaat bagaimana caranya agar para jemaat ini tidak mendengarkan Bang Juma. Ini parah nih Bang. Karena gini, mendengarkan Bang Juma, kalau memang Bang Juma salah, datang dan kasih tahu di mana kesalahannya. Ini kayak ibaratnya gini, ada orang yang lagi bagi-bagi makanan enak, kita bilang itu nggak enak, udah nggak usah ke sana. Paling kurang kita harus ambil satu, tunjukin di mana nggak enaknya. Ini pendeta panik dan plus dodol. anjay. Terus dari kesaksian pendeta Arom tadi mengatakan apa? Edis TV udah buang Tritunggal, tapi fansnya masih banyak. Nah ini yang paling bahaya dan sangat bahaya teman-teman. Apa bahayanya? Inilah iman mereka yang tidak kokoh. Setuju nggak? Kenapa imannya tidak kokoh? Kalau kita nih, saya berikan contoh kepada teman-teman sekalian. Kalau Bang Zuma bilang konsep tauhid itu cacat. Kalau Bang Zuma nih, apologet Islam, mengatakan bahwa Allah itu tidak esa, pasti kita akan menjauhi Bang Juma, benar? Tapi mereka konsep ketuhanan yang telah mereka bangun bertahun-tahun akan tetapi runtuh seketika hanya karena mereka ngefans dengan seseorang. Meskipun Tuhan mereka diinjak. Konsep ketuhanan mereka yang telah diyakini oleh pendeta berabad-abad yaitu Tritunggal diinjak. Mereka tetap dukung untuk menunjukkan apa? Al-An'am ayat 116 Allah katakan bahwa mereka itu tidak lain hanya mengikuti prasangka. Kemana arah hati mereka menunjuk? Ya udah, itu udah benar. Hingga kemudian ini yang terjadi. Mereka tidak kokoh dalam imannya. Walaupun konsep Tuhan mereka diinjak-injak, mereka tetap mendukung. Dan apa yang keluar dari mulut mereka adalah dusta, dusta, dan dusta. Itu perkataan Al-An'am ayat 116. Luar biasa Al-Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. April itu nanti gua yang ngadain acara Faruk, bukan dari API. Jadi kita yang undang mereka. Tapi tujuannya itu untuk membungkam Bang Juma. Berarti gini Bang ya. Untuk membungkam Bang Juma katanya. Mimpinya gede kali guys. Coba bangun dulu. Mungkin dia tidur terlalu miring gitu. Mau bungkam Bang Juma. Ya kita lihat nanti bulan April ya. Bisa nggak dibungkam Bang Juma ya? Dengan kata lain, kalau jujur ini ya, teman-teman pendeta ini sudah mulai panik dengan kehadiran Bang Zuma di Kudaron ya. Panik enggak, cuman agak Bisa nggak dipahami seperti itu? enggak, kalau panik enggak, cuman agak gemes gitu sama mulutnya Faruk. Agak gemes. Oh, kesal lah gitu ya. Ya, pengen colok aja mulutnya gitu. Tapi mau maju mereka ya, mau maju melawan, mereka sadar nggak memiliki ilmu yang mumpuni gitu ya. Bukan nggak memiliki ilmu yang mumpuni. Gini guys. Karena apa yang mereka imani sesat.
Gini guys, berapa orang yang udah lawan Bang Juma dari kalangan pendeta manapun yang telah naik ke Komal? Apakah pendeta itu bukan orang yang udah kuliah? Banyak yang Bang Juma lawan akademisi, bahkan yang udah kuliah teologi dan semuanya, tapi bubuk di depan Bang Juma. Artinya kalau kita menyebutkan kata-kata kurang ilmu untuk menunjukkan apa? Berarti ada yang harus ditingkatkan lagi daripada pendeta hingga bisa lawan Bang Juma. Masalahnya karena doktrinal sesat, karena ajarannya itu tidak punya kejelasan, sehingga yang jelas akan selalu mengalahkan yang tidak jelas, teman-teman. Ini yang mereka nggak pernah mau sadari, teman-teman. Sehingga kurang ilmu. Bukan kurang ilmu. Kalau konsep yang tak berlandas di atas logika akan runtuh ketika ada logika murni yang menghancurkan konsep sesat tersebut. Ini yang seharusnya mereka sadar dan mereka nggak mau sadar akan hal itu. Bukan kurang ilmu. Ini Pak Arom, pendeta Arom ini, dia kuliah bagian teologi, hampir diangkat menjadi pendeta. Debat sama Bang Juma, bukankah Bang Juma hanya seseorang biasa yang gak masuk STT, tapi jujur soal Alkitab. Masalahnya kalian bukan kurang ilmu, kurang jujur dan mengakui. Apa sih yang ditutupi? Hati ini selalunya bersikap di atas pola pikir, akan mengiyakan yang iya dan mentidakkan yang tidak. Yang dongo dan yang dungu itu adalah orang yang mentidakkan yang iya dan mengiyakan yang tidak, itu dungu. Gimana cara kita nasihatin mereka nih? Nggak ada cara ya guys ya. Lanjut ya. Sakit pala tengok. Bukan itu, Faruk. Jadi mereka kan ketakutan untuk karena Muslim ini kan tahulah ya. Tanda kutip ketika kau yang di sebelah juga, pas kau di sebelah juga tahulah Muslim ini gimana ya. Anarkis lah, kasar lah, apapun itu dilawan lah. Terus rela mati lah, gitu ya. Kayak teroris lah. Makanya kemarin gue ngobrol sama Kores, sama Akang Kian Santang. Kita yang ngadain acara, tapi kalian yang keamanannya, aku bilang. Jadi gue nggak mau tahu nih, 3 senior pendeta ini jangan sampai kenapa-napa, gitu. Kalau harga diri atau mau diputusin urat malunya silahkan lah, selagi ranah diskusi, gitu. Selepas itu tolong diamankan, gitu. Ya, tapi pada kenyataannya kan sebenarnya kita umat Islam ini kan lebih santai kalau diskusi offline, ya kan? Betul, gue udah ngalamin soalnya kemarin. Iya, kita lebih santai, kita lebih bersahabat gitu loh. Umat Islam itu nggak mau cari menang gitu loh. Selesai diskusi pun kita masih bisa beramah-tamah, selama bisa menjaga narasi, tidak mengarah kepada penghujatan dan juga penghinaan. Di tok-tok ini aja terkadang muncul amarah itu tadi, karena yang satu lawan kita itu kan nggak on cam, suka-suka aja dia ngomong, emosi. Nah, itu yang menjadi keributannya gitu loh. Berarti jemaat itu sudah diarahkan itu Rom ya, supaya jangan mendatangi komal-komal apologet Islam gitu Rom. Oh sudah. Kalau jamaat saya sudah di gereja. Udah tahu Jadi kan nggak jawabannya mungkin. teman-teman kan? Kenapa sepi, hotel-hotel dinaikkan, udah tahu kan jawabannya kan? Terus waktu Zakir naik datang ke Jakarta, kau tahu nggak infonya itu Rom? Tahu, tapi nggak terlalu kepo soalnya aku lagi masih kuliah kan itu. Oh, masih kuliah kau. Karena tamu yang datang itu sedikit kali. Aku ke Jakarta itu loh. Waktu udah datangnya Zakir naik, aku ke Jakarta. Tamu yang bertanya dari teman-teman Zakir Kristen itu sedikit kali. Nyaris tidak ada. Banyak yang naik yang bertanya malahan Muslim untuk memanfaatkan waktu kan. Jadi terkesan kayaknya sudah dikoordinir kan. Teman-teman Kristen itu jangan datang ke sana untuk bertanya. Padahal Zakir Naik tidak membuka debat. Dia mengizinkan silakan bertanya gitu loh tentang Islam. Itu apanya, temanya. Lagian kau aneh, Faruk. Harusnya lain kali itu buat tema jangan silakan bertanya. Kan kau tahu jamaat Kristen kan nggak ada yang boleh bertanya. Harusnya silakan. Jelas ya. Ini pendeta yang ngomong bahwa jemaat Kristen ini tidak boleh bertanya. Kan kau tahu artinya gini. Kalau arti kan kau tahu berarti Bang Faruk ini adalah merupakan seseorang yang mu'alaf. Berarti dulunya dia seperti itu. Dilarang bertanya. Berarti konsep imani saja itu benar. Kan? Selama ini kan kita lihat di apologet Kristen. Mereka mengatakan bahwa
nggak ada agama paling logika Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, pret. Ini yang paling logika dikatakan Tuhan yang nyata, ya Tuhan kami nyata, pret lagi. Tapi ini nyata yang telah disebutkan bahwa mereka itu dilarang bertanya ternyata, teman-teman. Nah, dibalik dilarang bertanya, lalu di mana iman yang benar kalau tidak dipertanyakan? Kalau hanya sekedar beriman, bagaimana kalau kamu beriman kepada sesuatu yang sifatnya adalah sebuah kotoran, bukan kebenaran? Takutnya kamu beriman kepada sesuatu yang salah. Tidakkah punya hal yang seperti itu, teman-teman? Mereka, hati mereka yang ragu, ini kalau aku salah pilih Tuhan, mampus gue diinjak-injak sama Tuhan gara-gara gue salah pilih Tuhan. Karena gue terlalu mendengarkan pendapat orang lain tentang Tuhan, hingga kemudian gue sendiri yang tersesat karena pola menuhankan yang salah. Berarti terjawab jelas ya, bahwa mereka itu dilarang bertanya. Gitu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Parah ini ternyata ya. Akan mendengar gitu. Aku punya pengalaman. Tapi bro. Rom, ya, apakah para pendeta ini siap, mampu, kuat mental kalau seandainya dipertemukan dengan Bang Juma? Kuat dong. Katanya no internet kan? Nggak ada internet kan? Iya, secara offline, mau? Iya, mau. Berarti Bagus lah. berarti kalau pendetanya ini gagap gagap dibikin Bang Juma, apakah mereka siap untuk tidak menyerang Bang Juma? Tuh, aku udah bilang sama mereka. Aku bilang permintaan dari orang api, internet, Pak. Aku bilang. Terus nggak menjamin juga harga diri. Gue bilang. Dipermalukan pasti. Gue bilang. Kalau nggak bisa jawab. Gue bilang. Jadi aku nggak Dipermalukan pasti. Udah yakin kok kan? Udah yakin kok nanti pendeta kok dipermalukan sama Bang Juma kan? Udah yakin kok kan? Kan aku buktinya diskusi sama Bang Juma waktu itu dipermalukan ya kan. Malu kau? Malu? Jadi Makanya aku bilang. harapan kita. Berarti, bentar teman-teman, izin ya. Berarti menunjukkan bahwa dia aja sadar ya, bahwa Bang Juma itu nggak bisa dikalahkan. Tapi kenapa dia tetap beriman ya? Karena ibaratnya gini teman-teman sekalian. Arom ini bukan sekedar orang yang naik di TikTok tanpa belajar. Dia kuliah loh. Bagian kekristenan ini dia kuliah. Bagian teologi ya. Tapi debat dengan Bang Juma, dia sadar ada hal gap yang kurang cocok antara yang diajari di STT dengan apa yang dikatakan Bang Juma. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh Bang Juma lebih benar. Kan dia tadi di awal menyebutkan bahwa di TikTok ini dalil yang dibawakan oleh Bang Juma justru lebih bagus. Apa yang menghambat Arom ini untuk tidak tahu menahu soal itu ya? Apa yang membuat hatinya masih tersumbat untuk kembali ke ajaran yang benar ya teman-teman ya? Tapi luar biasa ya gurunda kita. Dengan kehadiran Bang Juma, terdidiknya saya sebagai ahli tafsir untuk berapologet, terdidiknya banyak orang untuk meningkatkan giroh, menghindari pemurtadan dan luar biasa. Tadi kata Arom apa yang kita sorot? Bahwa harga diri itu tidak dijamin. Artinya pasti dipermalukan. Arti Arom tadi berani menyebutkan kata pasti. Berarti menunjukkan dia sendiri teman-teman nggak yakin sama pendetanya. Enggak yakin itu pendeta sanggup ngebungkam Bang Juma. Dan dia nggak yakin itu pendeta benar-benar punya kuasa untuk mengalahkan Bang Juma. Karena gini, selama pendeta itu tidak mau jujur dengan dalil yang tertulis, mereka akan kalah. Setuju nggak? Setuju. Karena berbohong itu sulit, jujur itu mudah. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Kalau kita jujur, ya udah ikut ayat selesai acara. Tapi kalau kita bohong, akan banyak celah-celah kosong yang akan kita masuk demi membela sesuatu yang salah. Yang padahal si lawan bicara telah menyebutkan yang benar. Itu pasti akan kejadian. Artinya Arom udah predik. 2 senior, neneknya senior boleh bawa. Saya yakin akan pasti dipermalukan oleh Bang Juma. Wah, jadi nggak sabaran nih menunggu bulan April guys. Lanjut. Makanya aku bilang sama mereka, aku nggak ikutan diskusi, aku nggak ikutan jadi moderator juga, aku hanya nonton. Aku bilang sama buatin acaranya. Kata mereka, kenapa kau nggak ikutan? Yang kan kau udah pernahnya sama mereka. Iya, tapi aku nggak mau lagi kena kedua kalinya. Aku bilang. Jadi kan Nggak mau kena kedua kalinya. Berarti dia udah tahu di make Bang Juma. Dia udah tahu segempar-gempor apa dalil Bang Juma, si ketepak bakal meledak-ledak kepala pendeta. Jadi Arom bilang dia nggak mau kena 2 kali karena apa?
berulang kali Arom itu naik ke Komal Bang Juma, nggak pernah menang. Segala upaya diusahakan, kalah terus. Dan dia tahu, dia pelajar loh teman-teman. Kuliah loh, buang waktu demi pelajari agamanya. Tapi yang diajari segala sesuatu di luar apa yang diajari Bang Juma. Dan lebih connect apa yang diajari Bang Juma. Jadi berarti dosennya tugasnya nipu nih. Wah, parah dosennya, nipu Arom nih. Makanya Arom meninggal nih debat sama Bang Juma. Sampai Arom bilang kalau dia nggak mau kena kedua kalinya. Berarti dia menjamin pendeta seniornya bakal ancur-ancuran teman-teman. Wah, nggak sabar ini bulan April ya guys ya. Kau udah pernah masuk ke lubang buaya, kau gak mau lagi masuk ke lubang yang sama kan? Iya kan? Astagfirullah. Tapi kalau aku pribadi gini teman-temannya, aku apresiasi kemajuan dari diskusi lintas agama ini darinya online ke offline. Seperti yang sudah terjadi ini kan, Bang Kores dengan tim yang lainnya, teman-teman Kristen dengan tim yang lainnya, gitu loh. Supaya lebih tertib, gitu loh. Itu pun yang kita inginkan. Jadi itu yang pertama, supaya tertib. Yang kedua, supaya yang boleh berdiskusi itu, gitu loh, memang orang yang berkompeten, gitu loh. Jangan modal cuap saja. Offline ketahuan itu. Kalau modal cuap aja, modal congor saja, itu akan ketahuan itu. Makanya kita berharap ya, semoga inilah jalannya ya, diskusi lintas iman itu, lintas agama itu yang tadinya online beralih ke offline, saling bertemu aja gitu loh, siapkan tempatnya gitu loh, kita diskusi satu sama lainnya, jangan lagi ada di TikTok ini, karena nggak menjamin gitu loh, nggak menjamin apa tidak adanya perpecahan itu tadi. Terkadang kan narasi dari sebenarnya dia mengatakan dirinya debaters, tapi kalau kita pahami narasi dia hujaters, dia penghujat. Betul kata si Rudy Yohanes, dia penghujat. Karena ketika dia buka komal diskusi, dia membuat materi, lalu dia bernarasi, narasinya ini penuh framingan. Bahkan ketika dia diskusi, orang lawan diskusinya ini di framing supaya mengikuti kehendaknya. Makanya gini Bang Faru, kemarin aku bilang sama mereka gini, mereka nggak setujunya gini Bang Faru. Aku bilang aku ada 100 undangan, aku bilang, untuk jamaat nonton, karena gedung itu cukuplah untuk 200 yang nonton. Aku bilang 100 jamaat kita, 100 dari muslim, gimana Pak? Aku bilang, oh nggak usah pakai jamaat, kata dia. Oh, nggak usah pakai. Nah, jelas teman-teman. Emang kebodohan mereka tuh gini. Kalau memang apa yang disampaikan Bang Juma benar, kenapa enggak boleh orang lain dengar? Kalian sebagai pendeta yang mengatakan, kan gitu ya teman-teman ya. Ini pendeta ngomong Bang Juma nggak berilmu. Maka tugas dari pendeta yang dikatakan senior tadi, apa tugasnya? 1, membuktikan Bang Juma salah. Kan gitu ya. Bagi dia, apa yang dikatakan Bang Juma salah. Buktiin salahnya di mana. Kan gitu. Dan mereka yang mengatakan benar, mereka harus menunjukkan seberapa benar mereka. Lalu kalau memang apa yang mereka imani selama ini ternyata salah, jangan takut hilang perpuluhan. Ini mereka nih khawatir banget sama yang namanya perpuluhan nih kayaknya. Karena kalau dihadiri oleh jemaah-jemaah dikhawatirkan perpuluhan bakal bangkrut guys. Nah, ini yang bikin agak capek dari pendeta. Apa coba? Dilarang untuk hadir jemaat. Kalau kita nih debat, Bang Juma lawan siapa misalnya Christian Prince Arab, ayo kami tetap akan nonton. Jadi kalau memang Kristen itu benar dengan apa yang disampaikan oleh pendeta, jangan takut. Ini pendeta yang pada takut guys. Jemaatnya nggak dikasih hadir, takut nggak ada gaji lagi, takut nggak ada perpuluhan lagi, udah mampus sudah ini. Panik mereka guys dengan kehadiran Bang Juma. Siapalah Bang Juma itu? Kalian yang benar wahai pendeta, tunjukkanlah pendeta. Ini tulul ini kayak gini nih modelnya Pak Pendeta. Masa jemaatnya nggak boleh nonton? Takut perpuluhan hilang, makanya masuk Islam. Masuk Islam, insya Allah dimudahkan rezeki kembali. Tepuk tangan. Bilang ya udah kalau nggak pakai jamaat. Maksudku gini. Berarti ada apa di balik itu semua, Rom? Ya nggak tahu sih. Yang penting kalau nggak pakai jamaat kan berarti uangnya di aku ada lebihnya kan untuk makan itu kan berarti. Bukan, aku nggak tanya ke situ. Kenapa gitu? Aku nggak tanya itu. Kenapa itu tidak boleh dipertontonkan dengan jemaat gitu? Ada apa yang disembunyikan? Mualaf semua ntar, mualaf semua. Mualaf, nanti gereja dibikin tempat makan seblak gimana? Nggak panik kalian.
itu gereja nanti dibikin lapangan poli, nggak panik kalian? Gereja dibikin lapangan basket nanti mau kalian? Mau? Astagfirullah. Kemungkinan gini ya, karena kan itu akan ada narasi-narasi lepas atau narasi liar ketika membacakan Alkitab kan. Itu yang dikhawatirkan nanti ketika didengar oleh jamaat terus bantah. Alasan klise alasannya. Klise itu alasannya. Guys, ini ya, ini pengalaman aku ya, debat offline. Tapi aku dulu di Aceh, ini pengalaman aku ya, dulu pas aku di Aceh. Aku di Aceh dulu debat sama agnostik dan ateis. Dia beda. Di forum kita memang agak kasar, agak barbar. Tapi di forum resmi kita juga menjaga dari penonton. Maka lisan itu akan lebih terjaga. Dan saya udah lihat beberapa kali Bang Juma itu kalau di offline, ada beberapa yang sama Kodundi juga ada di offline. Debat sama Pak HTD. Ya, ada Bang Juma juga. Nah, begitu debat, tetap itu udah beda. Enggak lagi, hah! Nah, itu ketawanya Bang Juma. Biasanya gitu ya, ketawa Bang Juma. Nah, jadi ketawa Bang Juma itu enggak akan keluar. Dan narasi-narasi, menyudutkan enggak akan keluar. Paling dipertanyakan saja. Dia beda, teman-teman. Beda. Ranah TikTok sama ranah offline itu ada gimana ya? Ada tekanan hati tersendiri yang membuat kita itu nggak bisa liar gitu. Tenang aja, yang paling penting itu pendeta siap ya teman-teman. Kok nggak siap ya mampus ya. Ya dong. Ini juga dari pendeta nggak sesuai, jadi kalang kabut nanti gitu. Karena narasi Ada liar itu kan pendetanya di bahaya. situ untuk mengkoreksi. Kenapa? Tapi kan ada pendetanya juga di situ untuk mengkoreksi benar atau tidak. Ya, emang selama ini kalau dikoreksi sama pendeta Bang Juma terima. Bang Juma tetapnya punya narasi lainnya. Bukan, maksud saya ketika misalnya nih dari pihak muslim membacakan satu data daripada Bible, kemudian jemaat itu memiliki suatu ketidakselarasan dengan apa yang mereka pahami gitu kan, contohnya. Nah kan situ nanti ada jemaatnya, ada pendetanya untuk membantah itu begitu kan, untuk meluruskannya bagaimana. Tapi itu jalur belakangku. Itu jalur belakangku kalau itu. Nanti akan datang kok 2 mobil datang jemaatnya. Tenang aja, itu urusanku, itu harus datang lah, harus nonton. Iya, ketika diskusi kemarin offline kan, si Arom sama bapak pendeta yang lain sama ibu pendeta itu sama Bang Kores, apa Nggak ada respon mereka? mereka Faruk. Oh, bukan pendeta. Mereka. Oh, ya udah sama 2 temenmu lah aku bilang ya, sama 2 temenmu itu. Loh, Kedua temenmu ini, aku nggak ngomong apa-apa. iya, kedua temenmu ini ya yang menjadi satu tim ini tadi, apa respon mereka? Apa pendapat mereka dengan narasi-narasi atau kemampuan dari Bang Kores dan tim yang lainnya? Tahu aku nggak ngobrol sama mereka. Aku nggak deket pun. Oh. Aku baru kenal di situ nih Faruk. Oh, selesai acara kalian nggak ngobrol sama kawan itu, Ini sama ini tim itu. ku ceritakan sama Mu Faruk ya. Kronologisnya. Pagi hari itu aku ke Jaktim, ke tempat Pak Haji Dedi. Ada panggilan untuk syuting kan, PPT. Oke, syuting lah aku, selesai sampai jam 3 sore. Nah, karena Kian Santang itu punya settingan akan diskusi offline dan sudah booking tempat. Nah, aku bilang aku nggak bisa, Kang. Aku bilang, tolonglah, Karyana aja bisa kok yang dari jauh, masa lu nggak bisa, katanya. Aku bilang aku nggak ada prepare nih, bahanku ketinggalan di rumah. Niatku kesini kan untuk syuting, bukan untuk debat offline. Dan aku juga nggak cocok sama mereka berdua. Beda pula denomnya. Mereka 2 Tuhan, ya kan? Yang ngakunya Advent, sedangkan aku bukan dari mereka. Aku bilang, hargain lah, mereka aja datang dari jauh bisa. Oh ya udah, aku bilang. Aku langsung aja deh ke lokasi dari sini. Cuman udah aku garis bawahi sama Ahimoto sama Kores juga. Pertanyaan tentang ketuhanan, aku nggak mau ditabrakkan sama mereka karena nggak enak, Faruk. Masa ditabrakin? Udah tahu beda. Mereka 2, aku 1, beda lah. Tritunggal sama Advent udah jauh kali bedanya. Nah, ketika di lokasi mic-nya cuma 1, Faruk. Mic 1 itu dikekep terus di tangan dia. Nah ya udahlah, kau bicara lah sana lah. Lagian aku mikirnya gini baru, mungkin orang ini mau terkenal juga atau mau ada nama juga. Dari jauh kasihan lah. Ya udah, aku persilahkan lah sampai selesai. Pain juga kan. Makanya ada season kedua ikut. Teman-teman. Ntar.
Nih aku cerita, aku kameramen kemarin. Itu kalian nontonnya di YouTube aku ya. Ada judulnya Pendeta Saling Ribut. Ada itu di YouTube aku lihat. Ada itu debat offline yang kemarin. Yang ada si Arom. Kan dia bilang dia syaratnya nggak mau dibentur sama mereka karena Bu Karyana ini dengan Pak Rahmat, Pendeta Rahmat, mereka meyakini ada Tuhan dua. Apa Tuhan dua? Yesus Kristus dan Sang Bapa. Roh Kudus itu roh yang ada di dalam diri Yesus. Kalau nggak Yesus nggak bisa hidup. Ini Arom nih emang gila guys. Kenapa gila? Dia udah tahu ajarannya aneh. Ya, ini nggak benar, itu nggak benar. Setiap pembaca keluar lagi ajarannya, beda-beda lagi ajarannya. Kenapa nggak nyari ajaran yang benar? Sekarang logikanya ya teman-teman. Yesus itu satu, penjabarannya satu. Kalau memang mengikuti Yesus pasti satu ajaran. Kenapa banyak ajaran? Menunjukkan apa yang kamu ikuti aja belum tentu benar. Mana tahu kamu adalah pengikut ajaran yang tidak benar daripada Yesus sendiri gitu. Sehingga kalian menolak segala apapun yang diwartakan oleh Yesus. Sehingga apa yang diberitahukan oleh Paulus lebih bisa diterima. Ini paling parah. Jadi dalam debat kemarin, si Arom ini guys. Debat kemarin ya. Dalam debat kemarin, si Arom ini apa namanya tuh? Nggak tahan nanti nontonnya di YouTube aku. Lucu banget, sumpah. Debat offline judulnya. Nah, dia nggak kuat hatinya. Akhirnya dia ngambil mic nanya ke Pak Rahmat. Ributlah mereka di situ. Tadi janjinya jangan benturin antara Arom dan Pak Pendeta. Oke, kami nggak benturin. Malah Aromnya greget. Greget karena apa? Dia minta revisi Alkitab. Siapa? Pak Rahmat. Dia bilang Alkitab ini banyak nggak benernya, banyak kotornya. Minta direvisi. Nggak setuju Arom. Langsung Arom debat nih berdua antara pendeta dan pendeta nih. Arom pendeta, Pak Rahmat juga pendeta. Debat. Ujung-ujungnya Pak Arom mengakui Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan dan mempunyai Tuhan. Marah Bu Karyana. Siapa? Adiknya sendiri. Nyerang lagi Pak Rahmat. Begitu banyak blundernya di hari itu dan debatnya itu lucu banget. Kalian boleh nonton di YouTube saya ada itu ya. Debat offline yang ada Pendeta Arom. Lihat dari situ muka dia. Ya, nontonnya judul Debat Offline. Lagi dia, ya kan? Yang hari Ahad itu kemarin nih. Betul, aku ditawarin ikut, cuman aku nggak mau, kau bilang. Karena partnerku mereka juga, aku nggak mau. Udah bedanya. Loh, kalau dia bukan pendeta, lantas kapasitas dia berbicara itu apa, Rom? Karena aku sempat dengar sedikit ya perdiskusian. Nah, kalau yang pas di Bandung, yang tua itu pendeta itu. Bukan, yang satu lagi, yang kawan di Rahmat itu. Rahmat. Iya, yang itu. Rahmat itu masih sekolah teologi, belum lulus, dan pemahaman Alkitab dia ya menurut dia aja. Buktinya dia bisa koreksi semau dia mikir. Melkisedek sama dengan Yesus. Sejak kapan Raja Salem sama dengan Yesus? Ya masa? Ini STT nih. Ini Arom lagi sekolah mau jadi pendeta. Pak Rahmat juga lagi sekolah. Terus apa yang si Arom bilang apa yang dikatakan Pak Rahmat salah. Apa yang dikatakan Arom juga belum tentu benar. Lalu mana yang benar? Makanya Al-Quran tiap hari bilang bahwa kalian akan terus tersesat seumur hidup. Karena kemarin ya kayak gitu guys. Pertama ribut antara Arom dengan Pak Pendeta Rahmat. Selanjutnya adiknya Pak Rahmat dengan Pak Rahmat. Karena Pak Rahmat bilang, gini kata Pak Rahmat ya, ini aku ulangin. Menurut aku ya, si Yesus itu, si bapaknya itu yang disembah. Nggak ada yang sembah dia. Itu serius, kalian nonton aja di videonya. Nonton aja. Emang itu yang diakui oleh Pak Rahmat itu sendiri. Kita kalau kok udah kemana-mana ini. Ini berbicara masalah April ya, dengan Bang Zuma. Ini tambah blunder. Nah, yang dibilang sama Arom tadi, Pak Pendeta yang tua. Kan ada, ingat, nah, itu yang kemarin di Bandung. Itu juga ada di channel aku, nonton aja yang di Bandung ya. Nah, itu Pak Pendeta tua tersebut datang bawa Tuhan 3. Gara-gara Pak Rahmat dan Bu Karyana didoktrin jadi Tuhannya 2. Itu luar biasa. Tadi bawa Tuhan 3 masuk ke debat bersama Pak Rahmat, Tuhannya tinggal 2. Selanjutnya, tadi bawa Bible seluruh isinya firman Tuhan. Melalui Pak Rahmat, Pak Pendeta itu juga menyetujui bahwa Bible banyak kesalahan. Luar biasa. Dimana debat kemarin di Bandung itu diwakili oleh Kores, Kang Chan, dan seorang ustadz untuk dipertanyakan soal Islam. Itu luar biasa. Jadi menunjukkan, aku kadang aneh guys. Kalian mikir gak sih sama kayak aku, kayak udah tahu salah, kenapa kalian masih kekeh? Paham gak? Apa yang mereka kejar? Kalian mikir gak? Ketololan mereka tuh kayak gak mau keluar dari rasa tolol. Paham gak? Gue tolol nih, tapi gue gak mau keluar. Gue udah nyaman sama tololnya. Kenapa guys?
Pernah nggak kalian pikir kok ada ya manusia kayak gini ya? Udah tahu salah, kenapa nggak keluar dari kesalahan? Kenapa bertahan daripada kesalahan tersebut? Nah, aku juga lagi kayaknya pengen ya menyaksikan. Kita ulang dikit ya, ini udah nggak ada lagi pembahasannya. Intinya kita menanti April perdebatan Bang Zuma dengan 2 pendeta senior. Udah Arom aja udah pasti mereka bubuk ya, pasti bubuk lah. Bang Zuma sendiri aja udah mati total mereka semua. Cuman aku khawatirnya bukan apa teman-teman. Khawatirnya karena gini, bukan khawatir apa, insya Allah Bang Zuma bisa jawab ya. Karena mereka itu kayaknya orang nonton Edis TV. Karena yang disaranin nonton kepada jemaah Edis TV untuk membongkar Islam. Nah, gue yakin nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan seputar hujatan terhadap Islam. Nah, semoga tandemnya Bang Zuma itu keren ya. Saya Bang Zuma sama siapa gitu, mau Ustadz Alif kek, sama Ustadz Wafi kek gitu. Itu udah luar biasa. Gitu. Kita nonton dikit ya, Arom debat sama Bang Zuma itu sedipermalukan apa oleh Bang Zuma. Oke, kita ambil cuplikannya dulu ya teman-teman. Nah, melalui video ini dari channelnya Bang Handi ya. Kita lihat di sini Bang Zuma debat sama Arom seputar konsep kenabian. Karena nabi aja mereka nggak jelas, sembarangan nabi di mereka guys. Kalau kita nabi itu suci, mulia, kalau mereka banyak kali bejat-bejat yang dilakukan oleh nabinya. Sehingga timbullah pertanyaan tentang kenabian di dalam Kristen gimana sih? Nah, kita lihat bubuknya Arom dibantai oleh Bang Zuma. Oke, ini cuplikannya. Ini yang membuat Arom trauma. Nggak mau lagi debat sama Bang Zuma ini. Trauma dia debat sama Bang Zuma. Karena apa? Dia sadar keterbatasan, tidak ada seorang pun dalam kebohongannya beragama Kristen mampu mengalahkan Bang Zuma. Oke, kita simak ya. Mazmur bang, itu kejauhan bang. Abang harusnya nggak bawa itu. Kita coba buka di bentar ya. Kita buka di 2 Tesalonika bang. Sama ada beberapa juga Wahyu di kitab Wahyu. Karena disitulah cerita tentang Paulus bang. Jangan ke Mazmur itu beda bang. Kan sudah bilang Paulus itu Rasul, bisa disebut juga Nabi. Karena ada yang menyebut dia Nabi. Gitu bang, beda nubuatannya Bang Zuma. Silakan. Oke, baik. Ini disaksikan ribuan mata memandang. Anda mengatakan janganlah dari Mazmur. Saya membahas Al-Quranul Karim masa praeksistensi kenabian. Itu yang kuminta. Lalu Paulus pun mengatakan hal yang sama. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pengakuan. Anda mengatakan itu untuk penguasa. Anda membaca sepintas sih soalnya. Begitu saya baca data, Anda langsung buka, Anda lihat apa yang harus saya akali di sini. Paulus itu penguasa. Sampai dia pengikutnya 2 miliar lebih. Diutus. Sebagai apa? Sebagai rasul, sebagai nabi. Oleh siapa? Oleh yang di belakangnya yang mengaku Yesus Kristus. Dia penguasa. Makanya Yesus mengatakan penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ada penguasa dunia. Siapa mereka yang menjaring manusia dalam nama Yesus Kristus? Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penjaring yang akan menyesatkan. Dengan memakai namaku dia akan menyesatkan banyak orang. Harus terimplementasi dalam kehidupan kita sebagai anak keturunan Adam, adanya kelompok mengatasnamakan Yesus Kristus. Coba Anda lihat telah lagi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan para pembohong telah sesat. Ini nubuah. Sebagaimana Yesus berkata Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Harus berani kalau dia nabi. Dan Yesus memang nabi. Saudara, kalau Anda mengangkat Yesus, itu adalah oknum yang segaris dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam konsep iman kami. Tidak perlu Anda membahas Yesus di sini. Karena kami beriman kepada garisan yang sama terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman. Seindah Anda mengukir tentang Yesus, seindah itu iman kami kepada Isa alaihissalam. Dalam tataran kebenaran berdasar ucapan Yesus, bukan ucapan Nabi Paulus. Yesus lurus. Apa buktinya? Segala firman, segala ucapan, segala ajaran telah aku sampaikan ke muridku. Mereka telah menerima. Alhasil, setelah menerima, lu siapa? Menurut murid lu, gue adalah utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut aku, lalu menurut Tuhanku, lalu menurut muridku. Udah selesai. Titik. Tak usah diganggu itu.
Yesus Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Titik. Yang jadi masalah ini sekarang Kristen. Paulus pendiri agama Anda berkata di dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini yang memilih Paulus dari sejak dalam kandungannya ini yang harus Anda jelaskan. Siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam kandungan ibunya, dan dia dipilih sebagai apa? Dia harus jelas kemudian. Dia dipilih sebagai apa? Karena dia yang menerangkan dirinya dia sendiri. Di dalam Mazmur ada tertulis, penyesat, penipu, pendusta itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Jauh naik ke atas, Kejadian 49, ketika kemudian Yakub memanggil anaknya bernama Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, ya ayah, kelak laku keturunanmu seperti serigala, pagi hari merampas, sore hari membagikan hasil rampasan. Turun kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga menjelaskan, dari sejak dalam kandungan penyesat dipilih. Turun kepada Paulus, dari sejak dalam rahim aku dipilih. Paulus keturunan siapa? Benyamin. Benyamin nubuatannya apa? Keturunannya serigala. Yesus mengajak muridnya menjauh dan waspada kepada siapa? Serigala. Serigalanya datang pada kapan? Abad berapa? Abad 1. Datang kepada siapa? Murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus. Siapa yang membawa-bawa Taurat punya orang Yahudi kepada non-Yahudi Roma Yunani? Paulus. Apa kata Yakub terhadap Benyamin? Anakmu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagikan kepada bangsa lain. Terjadi enggak? Terjadi. Kejujuran yang kita minta, karena pertaruhannya pindah keyakinan katanya tadi. Saya di Japri ini ada debat pindah keyakinan. Wah, bagus itu. Tentang apa? Terserah. Mau tentang nasi goreng, nasi basi, terserah. Yang penting lawan saya berakal. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saya membacakan sebuah data, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menurunkan Rasul, mengajarkan, mensucikan manusia. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dan olehnya keturunannya kemudian diberkati bumi ini. Saya sudah jelaskan, Anda tidak nyinggung. Sekarang lari turun lagi ke bawah. Kita membahas tentang nubuah, tentang kenabian. Mana nubuatan tentang Paulus? Tak ada. Malah lari ke Tesalonika. Apa ini? Jadi, saudaraku, saya bukan mau menyudutkan, enggak. Tapi ini ranah diskusi. Sejatinya diskusi itu dibangun supaya ada manfaatnya buat kita. Setidak-tidaknya ketika Anda nanti di neraka, na'udzubillah min dzalik, saya doakan Anda semoga tidak ke neraka. Sekiranya Anda ke neraka, setidaknya Anda akan teringat dengan saudaramu Bang Zuma. Dulu ketika di bumi, saya pernah diingatkan oleh saudara Bang Zuma, tapi saya tidak peduli. Saya gengsi dengan itu. Nah, sekarang permasalahannya sangat tipis sekali, sederhana sekali. Dudukan perkara pengakuan Yesusnya. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Dan siapa yang memilihmu? Itu aja dulu. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, berarti sudah ada ungkapan-ungkapan sebelumnya. Mana ungkapan Musa? Mana ungkapan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo? Mana tentang dia? Dek Nara. Lalu kita ingin percaya begitu aja. Bagi orang yang berakal itu adalah sebuah kemustahilan. Silakan saudara kembali ke pertanyaan saya untuk yang keempat kalinya. Paulus yang memilihnya dari sejak dalam kandungan ibunya itu sopo dan dipilih sebagai siapa? Dipilih sebagai apa? Silakan. Ya, sebelum ke Arom, teman-teman jangan menghujat Arom ya. Kalau Arom dapat hidayah, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ya, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ustadz Alif, Pak Desugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku dan adindaku. Masya Allah, lanjut. Siap, lanjut. Oke, Bang Juma. Gak ada juga yang minta Bang Juma untuk percaya ya, untuk mempercayai Alkitab itu nggak ada juga. Kita kan diskusi ya Bang Juma ya, saling menjaga kesucian agama masing-masing ya, kesucian dari Alkitab masing-masing. Gini Bang Juma harus tahu beberapa ayat di Alkitab bahwa penyesat itulah orang yang antikristus, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus. Itulah penyesat Bang Juma.
tidak tertulis di situ penyesat itu Paulus, tidak tertulis Bang Juma. Karena itu hanya narasi-narasi aja itu menurut saya Bang Juma. Kalaupun ada di perjanjian lama juga tidak tertulis bahwa penyesat itu Paulus. Itu nggak tertulis Bang Juma ya. Kalau Bang Juma tanya sejak dalam kandungan dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai penyampai firman untuk nantinya sampai akhir hayatnya gitu loh. Tetapi memang sebelum mendapatkan pertobatan itu memang ada Paulus melakukan sesuatu di mana melakukan pembunuhan untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Itu memang. Cuman setelah pertobatan bertemu dengan Yesus Kristus, dia menyampaikan firman Bang Juma. Menyampaikan firman sampai dia mati gitu Bang Juma ya. Jadi memang dia sudah dipilih dari kandungan untuk menyampaikan firman sampai mati Bang Juma. Itu jawaban saya Bang Juma ya. Jadi kalau untuk penyesat itu Bang Juma, tertulis di Alkitab bahwa penyesat itu yang antikristus Bang Juma. Tidak ada tertulis di situ nama Paulus Bang Juma. Oke? Oke, saudaraku, yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama emang. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuat. Bang Juma tadi bilang ada nama Ahmad juga di nubuat. Gimana? Namanya Ahmad. Bang Juma tadi bilang dinubuatkan namanya Ahmad. Berarti nyebut nama juga. Nabi Isa alaihissalam menceritakan tentang sifat dalam Al-Quran surah As-Saff. Oknumnya Nabi Muhammad sama seperti roh kebenaran, karakter. Siapa yang memiliki karakter sebagai roh yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad. Lalu kemudian saudara, ketika kita berbicara tentang antikristus, Anda mengatakan itu tadi. Jadi kita kemana-mana ini terkait tentang tidak disebutkan sebuah nama. Lalu Anda mengatakan dia dipilih. Di mana dia dipilih? Siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Antikristus itu pertama harus dipahami dulu Kristus itu apa. Kristus misalnya air. Orang yang mengatakan air itu adalah pasir, berarti orang itu anti air. Dalam arti kata dia anti terhadap air, dia benci terhadap air sehingga air pun dikatakan pasir. Kalau ada yang mengatakan kemudian Kristus itu adalah Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Mungkin Anda agak sedikit bingung. Begini, Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Berarti manusia oknumnya yang mengurapinya adalah Tuhannya. Bukan Kristus itu yang Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada orang yang menyembah Kristus, berarti dia kemudian anti terhadap Kristus. Kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada Kristus, berarti definisi Kristus harus dia rubah. Kristus adalah Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu jadinya. Ada Tuhan diurapi Tuhan. Jadi sedeng kita dibuatnya. Katanya Tuhan satu. Tapi kok ada Tuhan mengurapi Tuhan. Jadi yang betul adalah Lukas 1:31, Yesus lahir sebagai manusia. Hoios dalam bahasa Yunani. Artinya Kristus yang lahir ini adalah manusia. Yohanes 1:51, malaikat turun naik menyampaikan firman kepada anak manusia yang adalah Kristus. Berarti Kristus adalah manusia. Yohanes 3 nomor 13. Anak manusia naik ke surga, naik ke langit. Anak manusia naik ke langit. Siapa dia? Kristus. Berarti Kristus adalah anak manusia. Markus 24 nomor 62. Anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan. Anak manusia ini Kristus. Kristus berarti Kristus adalah anak manusia yang diurapi yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi yang antikristus adalah yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus. Kenapa mereka menuhankan Yesus? Karena Kristusnya Yesus dibuang, dikubur dalam-dalam supaya dia bukan manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Kristusnya dibuang. Tapi dari mana bang? Dari Yesus. Berarti Kristusnya dibuang. Yang disembah adalah Yesus. Berarti yang antikristus benar berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos, pergi ke seluruh dunia, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman,
Yang datang kepadamu manusia atau bukan? Lalu siapa? Yesus. Kena deh. Gini Bang Juma, izin potong ya, sebentar. Bang Juma kayaknya udah lari kemana-mana ini Bang Juma. Bang Juma ini nggak ngerti konsep ketuhanan di kekristenan. Mereka itu bukan seperti itu konsepnya Bang Juma. Kita tetap menyembah Bapa, Sang Sumber Bang Juma, di gereja pun melalui Yesus Kristus Bang Juma. Memang benar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu memang datanya Bang Juma. Tapi nggak bisa Bang Juma menceng ke sana bilang umat Kristen sesat menuhankan Yesus. Bang Juma nggak tahu konsep ketuhanan di dalam kekristenan gimana kan. Iya kan. Jadi gini Bang Juma, menurut hemat saya ya Bang Juma ya, dari umat-umat Kristen yang menuhankan Yesus bukan berarti dia tidak menuhankan Bapa Bang Juma. Bapa itulah sesembahan kami, Sang Sumber, Sang Pencipta. Dialah yang menjadikan semuanya Bang Juma. Yesus Melalui Yesus. Yesus dilalui sebagai manusia atau sebagai Tuhan juga? Sebagai manusia kan datangnya. Bukan Tuhan. Gini, Bang Juma kan bilang Kristen itu menyembah Yesus. Yesus itu perantara Bang Juma, yang dimaksudkan kami itu perantara. Di gereja kita Tapi ngomong, Tuhan juga. Tuhan Bapa lah, kita nyembah Bapa. Ini kan Bukan Yesus. kita ngomong sembah kan Bang Juma. Ya, bukan Yesus. Kita ngomong sembah dulu kan ini. Tidak usah terlalu berbelit-belit. Yang kalian anggap Tuhan dan yang kalian ibadahi itu Yesus juga kan? Perantara. Maksudnya perantara itu jangan pakai tipuan dong. Maksudnya kami menyembah Bapa melalui menyembah Yesus, betul? Iya dong. Iya dong. Iya. Saya menyembah bom-bom atau Anda kemudian menyembah Yesus, tetapi Anda mengatakan saya menyembah Bapa loh, cuma melalui Yesus. Ya memang begitu, sesuai datanya. Datanya tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kita tidak Itu perlu. sama dengan Anda kemudian menyembah Yesus dalam nama Bapa atau menyembah Bapa dalam nama Yesus. Nah, sekarang kalau demikian adanya, Anda sembah Yesusnya, berarti Anda menghilangkan Kristusnya, berarti Anda antikristus. Kristus ini manusia kan? Iya. Terus kenapa Anda menyembah dia? Bang, kita memuji, menyembah Bapa melalui Yesus. Dengan cara menyembah Yesus. Ya memang di gereja seperti itu. Ya itulah yang kumaksud. Itulah yang kumaksud. Gini Bang, Sekarang Bang. begini, sabar. Gini Bang. Nanti dulu, Abang ini Silakan. banyak jemaat di bawah ya Bang ya. Jadi gini, data aku dan Bapa adalah satu. Itulah konsep kita di Kristen Bang. Baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah konsep kita Bang. Oke, jadi Abang nggak bisa kalau masuk tanpa pengetahuan yang dalam tentang kekristenan Bang. Abang Saya sudah sampai ke situ, saudara. Kalian menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Itu tidak akan sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Maka jalan juga adalah Monas. Kan gitu. Itu yang ada di Kristen. Bang Juma ini kalau kayak gitu caranya melintir itu Bang namanya Bang. Jalan kepada Monas, apakah Monas? Ya bukan. Bukan. Jalan menuju kepada Bapa, apakah Bapa? Ya bukan. Bukan. Jalan kepada Bapa, apakah Tuhan? Ini Bang Juma ya, kan tadi saya udah bilang kekristenan jamaat mengetahui data aku dan Bapa adalah satu. Iya. 13. Monas dan jalan adalah satu. Sebentar. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Bentar Maron, jangan marah Maron. Jemaat Maron di bawah banyak loh, jangan marah. Iya makanya Abang Juma ini terlalu melintir ayat kalau kayak gitu. Bentar. Lanjut. Oke. Kan saya udah bilang, yang saya pelajari konsep kekristenan adalah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13, kemudian ada namanya itu amanat agung. Itulah yang kita pegang Bang, yang kita tahu, itu yang kita perdalam. Jangan Abang bawa kemana-mana itu ayat. Abang terlalu melencengin kemana-mana, itu namanya melintir Bang. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. Kita Jadi konsepnya coba ceritakan konsepnya gimana?
Oke, kita di gereja memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa, gitu Bang. Jadi melalui Yesus Kristus, gitu Bang. Jadi Oke, simpel-simpel aja dulu. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu berarti kan sudah menyatu di sana Bang. Nggak mungkin di sana jasad manusianya. Oke. Coba Anda uraikan ke saya terkait dengan konsep Anda tadi memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa, antara jalan menuju Monas dengan Monasnya. Coba. Kenapa jadi ke Monas sih Bang? Lah kan berbicara mengenai tujuan akhir. Tujuan akhirnya kan hidup yang kekal Bang. Ya, betul. Dengan jalan menjadikan Yesus ini sebagai apa? Iya, kita bawa di gereja bukan untuk menyembahnya, tapi melalui dialah, melalui nama dialah kita untuk sampai kepada Bapa Bang. Dengan cara menyembah Yesus. Gimana Bang ini? Karena yang kelihatan kan Yesus di dunia Bang. Berarti Yesus diibadahi kan? Nggak gitu konsepnya Bang. Loh, aduh. Anda tahu tidak, saudaraku? Anda tahu tidak, Bandara Sultan Hasanuddin di kota Makassar adalah jalan menuju Monas. Betul? Terus? Kalau saya ke Bandara Hasanuddin memuji-muji atau kemudian teriak-teriak di sana, sujud-sujud di sana, bernyanyi-nyanyi di sana, memuliakan kemudian Bandara Hasanuddin dengan menyebut kemudian Monas, saya dikategorikan oleh penduduk Makassar sebagai orang apa? Abang bawanya jauh ininya. Enggak dong, justru itu sesederhana itu loh. Yesus itu manusia, hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Anda mengambil Yesus sebagai perantara menuju kepada Tuhan dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang salah. Kok konsep salah? Sekarang pertanyaan saya sesederhana itu. Ketika saya ke Bandara Hasanuddin, menganggap kemudian jalan menuju Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Saya menjadikan Bandara Hasanuddin itu sebagai jalan atau sebagai Monas? Karena lewat situ. Nah, jalan. Berarti saya lewati kan? Betul. Nah, bagaimana dengan konsep Yesus di gereja? Kan tadi udah aku jawabnya Bang. Kenapa jadi? Anda menjadikan Yesus sebagai Monas. Karena dia yang sudah duduk di sebelah kanan Bang. Nah, berarti saya menjadikan Bandara Hasanuddin Monas. Saya masuk kategori apa di situ? Gini Bang. Orang waras atau orang gila? Nggak ada yang waras. Gila lu, Ndro. Ya gila lah. Ketika saya kamu mau kemana, Dek? Aku mau ke Monas. Cek per cek, dia pergi ke Bandara Sultan Hasanuddin. Apa dia bikin di sana? Oh, indah kali Monas ini ya. Oh, banyak pesawat segala macam. Karena dia menganggap untuk sampai kepada Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Tetapi cara metodenya keliru, mengikuti pagan. Harusnya ketika dikatakan Bandara Hasanuddin jalan menuju kepada Monas dan sampai ke Monas tanpa melalui Bandara Sultan Hasanuddin, harusnya apa yang menjadi rambu aturan Bandara Sultan Hasanuddin harus saya lewati aturan itu untuk sampai kepada Monas. Terima kasih ya Bandara Hasanuddin, olehmu saya sampai kepada tujuanku, yaitu Monas. Itu kan Abang analogi jalan yang Yesus ujung-ujungnya Bang. Oke, itu sedikit aja cuplikan ya teman-teman agar tidak terlalu panjang durasinya. Kalau mau lanjut nonton di channel Bang Joma atau di channel Bang Handi, judulnya ini teman-teman ya. Ini debat sengit Bang Joma pendeta Arom ya teman-teman. Nah gitu yang udah kita saksikan ya. Arom aja yang udah kuliah di bagian teologi bisa blunder, hancur bambum, dibantai oleh Bang Joma. Pendeta yang ngajak Bang Joma debat di bulan April, meninggal, jaminan meninggal. Cuma aku ada sedikit kekhawatiran ya, bukan mengatakan Bang Juma tidak bisa, bukan. Tapi kalau pertanyaan soal hadis, karena yang berat itu bukan pertanyaan soal Al-Quran, hadis. Karena hadis banyak tinjauan, taksis, mukhasas, nasakh, mansukh, sama satu lagi, apa itu? Kalau tinjauan hadis, sanad ya. Jadi berat, ya, semoga didampingi oleh Ustadz yang mumpuni ya, Bang Jumanya ya. Nah jadi kalau ditanya hadis yang mereka pelajari dari Edis TV, ada yang backup gitu guys ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Saya Alman Tiki Reaction. Jangan lupa bergabung selalu bersama Alman Tiki Reaction untuk nambah wawasan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.